بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث الثاني, kita sekarang akan menjelaskan hadis yang kedua dari bab muraqabatullah atau bab al-muraqabah. الحديث الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub ibn Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Kemudian dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal juga. Jadinya hadis ini diriwayatkan dari jalur dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapusnya, menghapus dosa dari keburukan yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan derajat hadisnya adalah hadis hasan. Talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat, jadinya di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang tentunya terkandung di dalamnya bagaimana kita memiliki jiwa muraqabah, bagaimana kita selalu merasakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, berbisik-bisik. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui yang tersembunyi, ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang, mengetahui suara kita yang jelas. Sehingga di dalam perbuatan, di dalam ucapan, kita hendaknya memperhatikan. Jangan sampai karena apa? Karena jauhnya kita dari pandangan makhluk, pandangan manusia, jauhnya kita dari pendengaran orang tua, tidak adanya kita dari pengawasan orang tua di rumah, tidak adanya kita dari pengawasan ustaz, guru dan yang lainnya di pondok. Lantas itu yang menjadi motivasi kita di dalam melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Pada saat apapun, bersama siapapun, tetap kita harus memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita takut kepada Allah untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita jauh dari pandangan manusia.
Talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan atau kualitas dari amal kebajikan yang kita lakukan itu hanya bergantung sebatas penglihatan, pendengaran dari manusia. Maka tidak ada nilainya. Ya. Dalam hadis yang pertama, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang akhbirni anil ihsan, beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melakukan kebajikan ataupun menjauhi larangan, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Namun itu tentunya suatu kemustahilan kita melihat Allah sekarang di dunia. Enggak mungkin. Fa in lam takun tara, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, namun imani, yakini, fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kenapa sekarang banyak kita melanggar syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah tatkala kita jauh dari pandangan manusia? Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Kita tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali kita mengamalkan bertambahnya amal ketaatan yang kita lakukan, jumlahnya, caranya semakin baik, kita lakukan ibadah tersebut hanya karena penglihatan atau penilaian manusia, atau kita didengar oleh yang lainnya. Tatkala tidak ada yang mendengar, enggak mau baca Quran lagi. Ya, baca Quran sebatas ketika ada yang mendengar, ataupun melakukan suatu amal ibadah tatkala ada yang melihat saja, maka ini sungguh kualitas ibadahnya nol. Kualitas ibadah kita tidak ada. Ya, karena di sini tidak ada jiwa takwa yang kita miliki, tidak ada ketakwaan di dalam hati kita. Kita tidak pernah merasa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita tidak pernah merasa Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Sekali lagi, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di saat kita bersama yang lain atau saat kita sunyi. Dan di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan tentang bagaimana jeleknya orang atau kita sebagai hamba hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di hadapan orang banyak saja. Giliran jauh dari pandangan orang, pengetahuan orang lain, pendengaran orang lain, kita mulai lagi melakukan atau melanggar batasan-batasan Allah. Apa batasan Allah? Apa batasan Allah? Ala wa inna himallahi maharimu. Batasan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang haram. Segala sesuatu yang Allah haramkan, ini batasan Allah, enggak boleh kita langkahi, enggak boleh kita lewati. Ini adalah hudud, batasan, ya, batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Sekali lagi, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada pengaruhnya penglihatan makhluk, pendengaran makhluk di dalam ketaatan tersebut. Yang bernilai adalah tatkala kita hanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak teman kita duduk tidak mempengaruhi amalan kita juga,
sedikitnya teman kita duduk, begitu juga tidak akan mempengaruhi amal kita. Kenapa? Karena kita selalu merasa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian tatkala seseorang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri, ini justru dosanya lebih besar lagi ketimbang apa? Ketika dia terlihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan amalan-amalan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Tidak ada nilainya sama sekali. Karena sebab apa? Karena sebab dia melanggar batasan Allah di saat dia sendiri. Kalau saat bersama orang lain, bersama teman, orang tua, bersama guru, dilihat oleh ustazah, mungkin masih ada ya keseganan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tapi giliran ketika jauh dari pandangan, penglihatan ataupun dari pendengaran orang lain, dia sudah mulai untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu." Sungguhnya aku mengetahui, inni la'alamu aqwaman ya'tina yawmal qiyamati atau ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin kajibali tihamah, walakin Allah yaj'aluha haba'an mansura. Sungguh aku mengetahui sebuah kaum atau suatu kaum yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa apa? Membawa pahala yang banyak. Membawa pahala yang banyak. Ataupun membawa amal-amal kebajikan yang banyak. Ketaatan-ketaatan yang dia lakukan di dunia, dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun capeknya melakukan kebajikan itu, capeknya melakukan salat, sedekah, capeknya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nilai sedikit pun. Faja'alahu Allah haba'an manthura. Maka Allah menjadikannya seperti apa? Debu yang bertebangan. Debu sekarang ada enggak nilainya? Enggak ada. Lihat gimana pun debu itu banyaknya, kemudian ada mobil yang lewat, kadang dia gitu ikut terbang begitu saja, nggak ada manfaatnya. Itu amalan orang-orang yang bagaimana? Ya, yaitu orang-orang yang tatkala sendirian. Ya, tatkala sendirian dia mulai bermaksiat kepada Allah. Pada saat sama temannya, dia menasihati temannya. Pada saat bersama teman, bersama orang lain, dia terlihat sedang melakukan kebaikan. Tapi ketika orang mulai beranjak dari, dia mulai melakukan maksiat. Dia mulai melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang tatkala dia sendirian. Para riwayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya kita selalu memiliki jiwa muraqabatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memantau, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim." Ya Rasulullah, sifat mereka bagaimana? Terangkan kepada kami, jelaskan kepada kami. Rasul mengatakan, hum min jildatikum. Mereka dari kulit kalian. Kulit kalian sama. Wa yatakallamuna bi alsinatikum.
mereka juga ngomong seperti kalian ngomong, bicara kita sama. Itu jadi jenis manusia, ya, yaitu orang-orang yang datang dengan banyak kebaikan atau banyak amalan di dunia, namun Allah tidak berikan nilai sedikit pun, tidak berikan pahala. Kenapa? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana sifatnya supaya kami tidak alla nakuna minhum, supaya kami tidak terjerumus, tidak seperti mereka. Sifatnya bagaimana? Terangkan kepada kami ya Rasul. Rasul mengatakan mereka dari kaum kalian, kulit kalian sama. Kalau kena api akan kepanasan. Kalau robot kena api kepanasan enggak? Enggak. Tapi kita manusia kena api kepanasan. Ya, ditusuk jarum kesakitan juga. Wa yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka juga apa? Mereka juga bicara dengan tutur kata kita, sama, bicara seperti kita. Ya. Namun jeleknya apa? Tatkala mereka mulai sendirian, mereka fa idza khalau bi maharimillah intahakuha, tatkala mereka sudah mulai sendirian dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka mulai melihatnya, mulai membukanya, mendengarnya di saat sama orang atau di lingkungan pondok. Ada enggak talibat sekarang mendengar musik? Ada enggak? Enggak ada, insyaallah enggak ada. Ya. Kemudian ketika di lingkungan pondok seperti ini, ada enggak akhwat talibat terang-terangan buka aurat? Ada? Enggak ada. Tapi giliran ketika sudah mulai apa? Sudah mulai jauh dari lingkungan pondok, jauh dari pengawasan para ustazahnya, jauh pengawasan dari orang tuanya, mulai sendirian mengurung diri di dalam kamar. Bagaimana kabarnya? Hah? Bagaimana? Mulai sudah isi kota, tentang suara notif banyak sekali, dari ini dari itu notifnya sampai enggak kebalas semua. Notif yang sekian bulan ngumpul dalam satu waktu, cicil satu-satu. Untuk apa? Dibalas. Tapi enggak sadar, ya, di tengah keasikan saling balas chatting seperti itu, yang awalnya mungkin dengan teman sama akhwat, ya, atau dengan keluarga, lama-kelamaan beda lagi. Ya, ada aja iklan yang mengganggu. Benar enggak? Sudah. Oh, enggak ada yang ngelihat, enggak ada yang mendengar. Siapa yang akan mendengar kalau udah pakai headset? Kalau udah pakai Bluetooth, siapa yang akan dengar? Apalagi dengan mode silent. Enggak ada yang dengar lagi. Atau paling tidak dengan getar, ya. Siapa yang nyadar kalau kalian sedang nonton, kita sedang melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang nyadar? Tidak ada. Oleh sebab itu, ya, kejelekannya adalah Allah Subhanahu wa taala balas dengan apa? Atau pengkhianatannya kepada Allah balas dengan ditiadakan amal kebajikan yang ia lakukan. Mau seperti itu? Bertaubat. Semoga kita tidak ada seperti itu. Ini makna taqwa. Kemudian di sini Syekh menyebutkan makna dari taqwa.
Al-wasiyatul ula qala ittaqillaha haitsuma kunta wa taqwallahi ijtinabul maharim wa fi'lul awamir. Hadhihi hiya at-taqwa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, takwa itu adalah engkau menjauhkan segala yang Allah Subhanahu wa taala larang dan melakukan segala atau berusaha melakukan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Ini adalah takwa. Sekecil apapun, selama itu perbuatan dosa yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Jangan remehkan. Ya, sekecil apapun. Begitu juga sekecil apapun, seremeh apapun yang dilihat oleh manusia, namun itu bagian dari kebajikan, bagian dari yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan juga dilalaikan, lakukan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan remehkan kecilnya atau sedikitnya perkara baik yang ma'ruf, walau an talqa akhaka biwajhin talib, walaupun sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, wajah yang manis, senyum. Ya, ingat, senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, mungkin kita sedih, sebenarnya kita sedih, tapi ketika ada teman, ya, ada teman yang menghampiri, khawatir kalau kita kelihatan sedih di hadapannya, dia akan sedih atau dia akan merasa enggak enak. Kita berusaha senyum, kita berusaha ceria, maka ini bernilai sedekah, maka ini mendatangkan pahala yang besar. Begitu juga sebaliknya, tatkala ada dari teman kita, saudari kita, dia dia sedang ditimpa musibah, dia sedang sedih, maka berusaha jangan justru ketika dia sedih tambah sedih lagi, datang tidak menguatkannya, datang langsung ikut nangis, datang langsung macam-macam. Ya, yang justru yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita selalu kelihatan ceria di hadapannya. Padahal dalam, ya, untuk apa? Meringankan beban musibah yang ia lakukan. Tapi jangan juga cengar-cengir enggak karuan. Itu juga enggak boleh. Orang sedang mendapatkan musibah, dia senyum-senyum, joget-joget, enggak karuan. Ini salah juga. Ya. Kuatkan dia. Katakan ini musibah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sedang menyayangimu, saudariku. Allah sedang mencintaimu. Ya, dan segala musibah yang kita hadapi, yang menimpa kita, semuanya ini adalah kebaikan untuk kita sebagai orang mukmin, orang-orang yang beriman, akan mengangkat derajat kita, akan menjadi penghapus dosa yang kita lakukan dan menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang semestinya kita lakukan. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka itu akan apa? Akan menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana manfaat dari wudu. Apa manfaatnya? Yaitu ketika berwudu, setiap kita berwudu, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita berwudu itu. Ya, mengikuti apa? Mengikuti jatuhnya air dari anggota badan kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari
dosa. Begitu juga salat, begitu juga ketika kita berpuasa, kita bersedekah. Ya, maka itu akan menghapuskan keburukan kita. Seorang muslim yang pintar, yang cerdas adalah tatkala dia sadar kalau dirinya ini manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, yang tidak pernah terbebas dari dosa. Maka dia akan selalu sadar. Ya, dia akan selalu sadar. Dan bagaimana? Dan dia akan terus melakukan kebaikan atau melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, setiap kita manusia ini bersalah, sering melakukan kesalahan, kadang mengulang-ulangi dosa yang sama. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sekarang adalah bertaubat dari perbuatan dosa sekecil apapun. Dosa kecil, dosa besar, tetap kewajiban kita adalah untuk bertaubat. Jangan sampai lalai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita sekali lagi bertaubat. Dan terkhusus dosa besar tidak bisa dihancurkan atau digugurkan dengan amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Yang bisa menghancurkannya, menggugurkannya hanya dengan taubat an-nasuh. Apa syaratnya? Apa syarat taubat an-nasuh? Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan taubat nasuha. Satu, al-iqla, meninggalkan, berhenti. Ya, berhenti. Kedua, menyesal, an-nadam, menyesal. Ya, kemudian yang ketiga apa? Tidak berangan-angan untuk kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ini 3 syarat taubat nasuh baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaitannya dengan dosa besar. Nah, sebagai contoh, ketika sekarang kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, mencela teman, mencela orang lain, maka cepat beristighfar, cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Ya, ataupun seandainya kita memiliki sesuatu yang bisa dihadiahkan, cepat hadiahkan. Ya, cepat infakkan, sedekahkan untuk menghapus apa? Apa yang telah kita lakukan. Kita melakukan dosa yang berupa perkataan, maka iringi dengan zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus baca Al-Quran. Ya, kemudian tegur temannya, kemudian minta maaf lagi. Ya, pada orang-orang yang kita zalimi dengan perkataan kita, minta maaf. Kita pernah menzaliminya, kita pernah menggibahinya, kita pernah mencibirnya. Minta maaf. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa yang telah kita lakukan dari dosa dan kesalahan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwahum wa husnul khuluq.
yang menjadi bagian sebab terbanyak yang menjadikan manusia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taqwahum, karena ketakwaan mereka, wa husnul khuluq, dan karena akhlak mereka yang baik. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlak beliau. Ya, jadinya dakwah kita, menuntut ilmu kita ini bukan sekedar permasalahan bagaimana kita menghafal, bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh guru, bukan sekedar itu. Yang paling berarti ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berdakwah adalah bagaimana ilmu dan dakwah kita itu mencerminkan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat menuntut ilmu di hadapan dia, Rasul memberikan contoh yang baik sehingga para sahabat juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Lihat ketika datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Jibril menunjukkan, memberikan contoh sebagai penuntut ilmu yang baik, berpakaian yang rapi, bersih, beradab kepada guru, mendekat kepada guru, memperhatikan apa yang dijelaskan guru. Ini adab. Jadinya ilmu itu bukan sekedar apa? Kita memahami, kita menghafal, kita bisa membaca, kita memiliki tulisan, kita memiliki buku catatan, pena dan alat-alat yang lainnya. Bukan sekedar itu. Yang paling penting di dalam ilmu itu adalah bagaimana kita menjiwai akhlak di dalam menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu dakwah bukan sekedar apa? Bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar mendengar juga, bukan sekedar menghafal, memahami, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita berakhlak di dalam dakwah dan di dalam ilmu tersebut. Kaitannya dengan akhlak ini banyak sekali. Akhlak kita berteman bagaimana, akhlak kita berburu bagaimana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak bisa merahmati yang lebih kecil, tidak penyayang pada yang lebih kecil. Walam yuwaqqir kabirana, begitu juga orang yang tidak menghargai yang lebih dewasa. Walam ya'rif li'alimina haqqah, dan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak orang alim di antara dari kami. Orang-orang alim, para ulama, orang-orang memiliki ilmu, memiliki hak untuk dihormati, hargai dia. Karena apa? Karena dia yang mengajarkan kita, guru-guru kita, karena mereka yang mengajarkan kita ilmu. Begitu juga para ulama secara umum. Tanpa mereka, maka ilmu ini tidak akan sampai kepada kita. Tanpa perjuangan mereka, lihat perjuangan mereka para ulama, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu bagaimana perjuangannya. Kalau kita sekarang bagaimanapun besar perjuangan kita, belum ada apa-apanya dari perjuangan mereka. Kalau mereka menuntut ilmu, ya, mengumpulkan hadis, mereka akan berjalan berbulan-bulan, jalan kaki. Kemudian mereka tidak akan sembarangan di sembarang tempat, akan menjumpai outlet-outlet tempat mereka akan, atau stand-stand tempat mereka akan berbelanja, memenuhi kebutuhan makan mereka. Gak sembarangan. Mungkin sekarang makan pagi, berjalan, baru menjumpai tempat untuk makan, besok paginya lagi. Atau tidak jarang dari mereka yang kehabisan bekal di tengah perjalanan menuntut ilmu. Tapi lihat, karena keuletan kesungguhan mereka di dalam mengumpulkan ilmu, mengumpulkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada kita hari ini. Kita baca Al-Imam An-Nawawi menulis hadis Riyadhus Shalihin, mengumpulkan hadis-hadis.
ya, Al-Imam Bukhari, bagaimana perjuangan beliau. Maka suatu saat perlu kita baca bagaimana perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu. Menjadi apa motivasi kita untuk terus istiqamah dan bersabar di dalam menuntut ilmu. Mungkin demikian beberapa faedah dari hadis yang kedua dari bab muraqabah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala